Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Mujadid dengan NIM 211481024 dari kelompok Location dengan dua anggota lainnya, Jafal Muhammad Robani dengan NIM 211481010 dan Bimo Haris Tiaji dengan NIM 211481020. Di video ini saya dan dua teman saya akan mereview buku Producing and Directing the Short Film and Video 4th Edition yang direkomendasikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Produksi, yaitu Ibu Citra Dewi Utami, SSN MA. Kemudian kami akan memberikan contoh studi kasus yang akan terjadi pada film WFYP. Dalam buku referensi, tim Location bekerja mengamankan lokasi untuk produksi film yang akan dibuat. Bekerja sama dengan DP atau Director Fotografi dan Art Director. Kemudian dijelaskan beberapa poin penting yang harus dilakukan tim lokasi. Di antaranya, 1. Memilih lokasi yang dekat dengan base camp. Gunanya adalah sebagai tempat istirahat para aktor dan kru. 2. Memperhitungkan tegangan listrik di lokasi. Tegangan listrik sangat penting ketika proses syuting berlangsung. Apabila terdapat set lokasi di sebuah ruangan yang minim cahaya matahari, arus listrik sangat diperlukan sebagai sumber untuk menggunakan lighting. Dan tegangannya juga harus diperhitungkan agar tidak terjadi konsleting atau terbakar. 3. Menyiapkan fasilitas toilet di lokasi. Toilet sangat berguna ketika set lokasi jauh dari pemukiman. Jika diambil dari kasus film WFYP, rata-rata set lokasi yang digunakan ialah tempat tinggal. Jadi mungkin bisa memakai kamar mandi yang terdapat di situ. Namun apabila mengganggu proses syuting, kita bisa menggunakan toilet portable modern. 4. Menyiapkan cadangan cover set. Gunanya adalah apabila sedang melakukan syuting di outdoor dan mengalami cuaca hujan, cover set bisa digunakan sebagai tempat berteduh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bimo Haris Tiaji. Terima kasih kepada Rifki Mujadid. Nah, sekarang saya di sini akan menjelaskan tentang poin-poin yang harus dilakukan oleh tim lokasi. Yang kelima, nomor 5, memperhitungkan tingkat kebisingan yang ada di lokasi. Hal ini terkait dengan mikrofon, karena mikrofon tidak bisa selektif dalam mendengar suara. Yang keenam adalah memperhitungkan sumber cahaya. Hal ini terkait dengan setup lampu yang akan dilakukan di lokasi. Yang ketujuh, menyiapkan cadangan lokasi. Hal ini dimaksudkan supaya bila mana lokasi utama tidak bisa digunakan untuk syuting karena suatu hal yang mendadak. Yang kedelapan adalah mengamankan lokasi. Mengamankan lokasi di sini dengan cara menghubungi pihak terkait yang mempunyai lokasi dan juga mengajukan surat perizinan lokasi. 9. Menjalin kontrak dengan pemilik lokasi dengan cara mengajukan surat izin dan bila mana disetujui maka ditandatangani surat izin. Yang ke-10, memperhitungkan sinyal telepon yang ada di lokasi. Hal ini bertujuan untuk komunikasi antar sama kru. Bila mana tidak ada sinyal telepon maka bisa digunakan walkie-talkie. 11. Mengkalkulasi waktu pengangkutan kru dan juga pengangkutan barang-barang syuting yang digunakan untuk syuting. Yang ke-12 adalah perizinan untuk parkir di tempat lokasi. Nah, penjelasan selanjutnya untuk studi kasus akan dijelaskan oleh Jafal Muhammad Robani. Baik, terima kasih Bimo. Saya lanjutkan. Saya Jafal Muhammad Rabani dan saya akan menjelaskan studi kasus dalam film WFYP. Dalam naskah ini, lokasi yang kita butuhkan ada 5 lokasi. Yang pertama, rumah Yono. Saya membayangkan lokasi ini adalah tempat sebuah rumah tua yang bertemakan Jawa. Kita bisa mencari rumah seperti ini di pedesaan, dan sebisa mungkin jarak antara rumah satu dengan rumah lainnya tidak berdempetan. Untuk perizinannya, kita bisa melakukan perizinan kepada pemilik rumah itu sendiri dan tetangga sekitar, karena takutnya kita akan mengganggu produktivitas mereka. Kita memilih pedesaan karena pas dengan yang ada di naskah, dan menghindari kebisingan karena tidak akan terganggu dengan banyaknya suara kendaraan bermotor dan kebisingan yang lain. Yang kedua, jalan. Di sini, karena setting yang kita bayangkan adalah pedesaan, saya menganggap jalan di sini adalah jalan desa yang tidak terlalu ramai. Untuk perizinan, kita bisa berizin kepada Pak RT atau Pak RW. Karena set kita ini di jalanan, kita bisa memilih tempat yang berdekatan dengan lokasi set yang lain.
supaya kita tidak bingung soal parkir kendaraan kru dan alat. Atau kita izin pada warga untuk meminjam halaman rumah mereka untuk tempat parkir kru dan kendaraan alat. Yang ketiga, sawah. Lokasi sawah mungkin cukup mudah untuk perizinan. Kita hanya perlu melakukan izin kepada pemilik sawah tersebut. Sawah yang saya bayangkan juga cukup mudah atau sederhana, yaitu sawah yang di tengahnya memiliki gubuk untuk berteduh para petani. Yang keempat, yaitu konter handphone. Lokasi ini mungkin yang cukup berbeda dari set yang lain. Kita bisa meminjam atau menyewa lokasi ini pada pemilik konter handphone tersebut. Untuk hal penyewaan, hal ini selanjutnya akan dieksekusi oleh produser. Yang kelima, kamar kos. Ini akan sangat mudah karena banyak dari mahasiswa isi Surakarta adalah perantau. Mereka pasti ngekos. Untuk perizinan, kita bisa lakukan izin kepada pemilik kamar kos, sekaligus pemilik kos itu sendiri. Dari kelima lokasi tersebut, kita juga perlu menyiapkan cadangan-cadangan lokasi lain. Hal ini harus dilakukan untuk jaga-jaga jika lokasi awal tidak bisa digunakan pada hari H. Cukup sekian review buku dan studi kasus film WFYP. Saya Jafar Muhammad Rabani dari kelompok Location, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.